Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Kesatrian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat wal hidayahnya kepada kita, sehingga kita masih bisa bersyukur kepadanya dengan menyaksikan tausiah yang insya Allah bermanfaat bagi saya pribadi dan para penonton sekalian. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibina, kekasih kita, wa syafi'ina, penolong kita, wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Nabi akhir zaman, penutup para nabi yang insya Allah kita sebagai umatnya mendapatkan voucher syafaat darinya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kami dari Perdal Persatuan Da'i Al-Khairiyah, Kesatrian Santri Taruna Islam Al-Khairiyah Citangkil, akan membawakan dakwah Islamiyah yang berjudul Kemuliaan Seorang Penuntut Ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Pemirsa Kesatrian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada kita bagaimana kedudukan orang-orang yang menuntut ilmu itu ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Pemirsa Kesatrian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, lalu siapa yang diwajibkan dalam menuntut ilmu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib ala kulli muslimin, bagi setiap muslim. Kulli muslimin, kulli di sini mengandung faedah am atau keumuman. Artinya siapa saja itu wajib dalam menuntut ilmu. Lalu kalimat muslimin, lafaz muslimin di sini kenapa tidak ada kalimat wa muslimatin? Apakah hanya laki-laki saja? Ataukah hanya laki-laki yang bermuslim saja, yang beragama Islam saja yang diwajibkan menuntut ilmu? Tidak, pemirsa. Maksud dari ala kulli muslimin, kenapa hanya disebut muslimin? Karena ini berfaedahkan qiraatil juz wa iradatil kul. Artinya yang disebutkan sebagian tapi yang dimaksudkan adalah seluruhnya. Jadi ala kulli muslimin ini mengandung makna seluruh umat yang beragama Islam itu wajib dalam menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Jadi mau yang muda, mau yang tua, itu wajib dalam menuntut ilmu. Yang baru lahir hingga sampai liang lahat itu masih berkewajiban menuntut ilmu. Pemirsa Kesatrian yang insya Allah dirahmati oleh Allah, lalu siapa yang diwajibkan dalam menuntut ilmu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib ala kulli muslimin, bagi setiap muslim. Kulli muslimin, maksud dari kata kulli adalah kulli am atau keumuman. Artinya siapa saja itu wajib dalam menuntut ilmu. Muslimin, kenapa tidak disebutkan muslimatin? Ataukah yang diwajibkan menuntut ilmu itu hanya muslim laki-laki saja? Tidak, pemirsa. Maksud dari kulli muslimin adalah qiraatil juz wa iradatil kul. Yang dikatakan adalah sebagian, tapi yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Jadi ala kulli muslimin itu sudah cukup bagi setiap muslim, maupun muslim laki-laki dan muslim perempuan. Pemirsa kesatrian yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Lalu semenjak kapan kita diwajibkan dalam menuntut ilmu? Rasulullah SAW bersabda, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari semenjak buayan ibu sampai kita mati ke liang lahat. Maksudnya adalah kita diwajibkan dalam menuntut ilmu itu dari semenjak kita lahir sampai kita menuju ajal kita, yakni di liang lahat nanti. Pemirsa kesatrian yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Lalu apa sajakah kemuliaan yang didapatkan dari seorang penuntut ilmu? Dijelaskan dalam kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah dalam sebuah hadis, man ta'allama baban minal ilmi yantafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu. Barang siapa yang menuntut ilmu, barang siapa yang belajar satu bab keilmuan, maka akan memberikan manfaat baginya fi akhiratihi wa dunyahu, di akhiratnya dan di dunianya. Atahullahu khairan lahu min umurid dunya sab'ata alafi sanatan siyami nahariha wa qiyami layaliha makbulan ghairu mardudin. Allah akan memberikan kebaikan baginya sebanyak orang yang berpuasa di siang hari, lalu sholat malam di malam hari sepanjang umurnya, yaitu 7.000 tahun, makbulan, diterima, ghairu mardudin, dan tidak ditolak. Maka banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Dalam sebuah cerita juga dijelaskan bagaimana kelebihan orang yang memiliki ilmu daripada orang yang memiliki harta. Dalam kisah yang dijelaskan atau diceritakan di dalam kitab Mawa'idul Usfuriyah, bahwasanya ketika itu Sayyidina Ali diremehkan oleh kaum Khawarij yang menentang Sayyidina Ali. Kisah ini bermula ketika kaum Khawarij atau pembesar-pembesar Khawarij, tokoh-tokoh Khawarij berkumpul. Mereka mendiskusikan sebuah hadis yang berbunyi, ana madinatul ilmi wa ali babuhu. Mereka berdiskusi dengan hadis ini, apakah cocok Sayyidina Ali disebut babul ilmi? Maka mereka menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang menguji Sayyidina Ali. Pertanyaannya adalah, afdalul ilmi amil mal? Lebih afdal mana? Lebih utama mana? Ilmu atau harta? Mereka menanyakan ini sebanyak 10 kali. Tapi dijawab dengan Sayyidina Ali dengan jawaban-jawaban yang berbeda. Afdalul ilmi amil mal? Lebih utama mana? Ilmu atau harta? Dijawab oleh Sayyidina Ali, ilmu. Bi ayyi dalilin? Apa dalilnya? Kata Sayyidina Ali, al ilmu mirathul anbiya, sedangkan harta itu warisan Qarun dan Fir'aun. Kalau ilmu itu warisan para nabi, sedangkan harta itu warisan Qarun dan Fir'aun. Jadi lebih mulia ilmu daripada harta. Lalu ditanya lagi, afdalul ilmi amil mal? Lebih utama mana? Ilmu atau harta?
ilmu. Bi ayyi dalilin? Apa dalilnya Sayyidina Ali? Kata Sayyidina Ali, ilmu jika dibagikan itu bertambah, tapi harta jika dibagikan itu berkurang. Lalu ditanya lagi, afdhalul ilmi amil mal? Lebih utama mana? Ilmu atau harta? Kata Sayyidina Ali, ilmu. Bi ayyi dalilin? Apa dalilnya? Kalau ilmu itu kalau harta kita yang menjaganya, sedangkan ilmu yang akan menjaga kita. Ini artinya kemuliaan ilmu itu melebihi harta. Dan daripada yang sudah dijelaskan dalam kitab Al-Mau'izatul Usfuriyah ini, menggambarkan bagaimana kemuliaan bagi seorang penuntut ilmu. Dan jika Sayyidina Ali ditanya lagi, maka Sayyidina Ali akan menjawab jawaban yang sama, tapi dengan alasan yang berbeda. Pemirsa kesatrian yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Tapi perlu kita sadari, jadi seorang penuntut ilmu itu ada pantangan-pantangan yang perlu diawasi. Dalam kitab Wasiyatul Mustafa dijelaskan, al-alimu thalathatu alamatin. Bagi seorang penuntut ilmu itu ada 3 ciri. Yang pertama, sidqul kalami, perkataannya benar. Yang kedua, at-tawadu, yaitu tawadu. Seorang penuntut ilmu harus tawadu. Lalu yang ketiga adalah wajtinabul harami, menjauhi perkara-perkara haram. Perlu diawasi, bagi seorang penuntut ilmu harus menjauhi hal-hal yang berbau haram, apalagi subhat. Kiai Alwian sering berpesan kepada kita, santri Taruna Islam Al-Khairiyah, yakni santri yang barokah itu pertama, semakin hari semakin rajin ibadahnya. Yang kedua, semakin hari semakin bertambah keilmuannya. Yang ketiga, semakin hari semakin tumbuh rasa kemanusiaannya. Dan yang terakhir, semakin baik akhlaknya. Demikianlah tadi sedikit yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Salam hormat kami dari Perdal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.